Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 7, kelas sistem basis data C. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, hasil pengerjaan kami mengenai modul 2. Sebelumnya, izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Nah, sebelum mulai menjelaskan laporan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Restanti Maizaluna Sakinandita dengan NIM 2224 10 10 2044. Saya Anggun Melani dengan NIM 2224 10 10 2029. Dan saya Lailatul Eki Fitrianingsi dengan NIM 2224101020119. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Eki. Silakan. Nah, di sini kita akan membahas atau melanjutkan mengenai pembahasan dari modul 1 sebelumnya, studi kasus bengkel. Di sini saya akan mereview hasil dari modul 1 yang telah kita kerjakan, bahwa terdapat beberapa entiti-entiti yang bisa kita lihat dari gambar nota tersebut. Yang pertama, terdapat nomor faktur dan tanggal. Nah, pada nomor faktur dan tanggal ini termasuk pada entiti penjualan, lalu ada data mengenai nomor polisi, warna, merek, dan tahun. Keempat data tersebut termasuk pada entiti customer. Lalu terdapat data mengenai mekanik ID dan nama, termasuk pada entiti mekanik. Lalu terdapat data mengenai kode parts dan nama parts. Kedua data tersebut termasuk dalam entiti spare parts. Lalu juga terdapat mengenai data kuantum, harga, diskon, dan jumlah. Ketiga data tersebut termasuk dalam entiti detail penjualan. Lalu lanjut. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai nama relationship. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin nama relationship ini. Nama relationship ini menunjukkan bahwa makna relationship atau relasi ataupun hubungan antara dua entiti. Nama ini bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entiti pertama, juga bisa dari entiti kedua, ataupun sebaliknya. Di sini kita telah membahas mengenai relationship itu bagaimana dan kondisi apa saja yang dapat dikatakan sebagai relationship. Lalu di sini terdapat tabel-tabel entity, yaitu entity yang pertama customer, admin, mekanik, spare parts, jenis spare parts, penjualan, dan yang terakhir detail penjualan. Nah, pada modul sebelumnya kita telah menentukan yang mana memiliki relationship dan yang mana yang tidak memiliki relationship. Tapi pada bagian ini sekarang kita akan menentukan nama dari relationship yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu pada entity customer dan entity mekanik memiliki sebuah relationship yang dapat dibaca dengan customer dilayani oleh mekanik. Seorang customer dilayani oleh mekanik dalam mungkin menservis kendaraannya. Lalu terdapat juga entity customer dan entity penjualan dengan cara bacanya customer tercatat di dalam penjualan. Tentunya pada penjualan data customer sangat dibutuhkan. Lalu juga terdapat entity admin dan penjualan dengan cara bacanya
admin melayani penjualan? Tentu saja admin melayani penjualan karena yang memasukkan sebuah data penjualan itu tersebut adalah admin. Lalu yang ketiga terdapat eh, mekanik yang menangani penjualan. Lalu selanjutnya terdapat spare parts yang berjenis spare parts. Maksud di sini seperti spare parts kita anggap sebelumnya sebagai oli premium, oli biasa, ataupun oli sebagainya dengan nama jenis spare parts-nya yaitu oli. Lalu terdapat relationship dari spare parts dengan detail penjualan dan cara bacanya yaitu spare parts termuat di detail penjualan, di mana di detail penjualan ini terdapat spare parts mengenai data-data spare parts seperti nama spare parts, ID spare parts, dan lain sebagainya. Lalu relationship yang terakhir, relationship mengenai penjualan dan dengan detail penjualan dengan cara bacanya mungkin penjualan termuat di detail penjualan, di mana pada detail penjualan ini di dalamnya wajib terdapat sebuah data-data mengenai penjualan. Next. Lalu di sini kita memasuki poin yang kedua, yaitu mengenai optionality dari entity yang terlibat. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit secara singkat mengenai poin kedua ini, di mana optionality menjelaskan apabila entity A dan entity B memiliki sebuah relationship, maka apakah semua instance dari A itu harus ikut serta dalam relationship tersebut, ataupun apakah semua instance dari B itu harus ikut dalam relationship itu. Lalu jenis optionality ini terdapat dua, yaitu wajib dan tidak wajib. Misal, wajib bagi A jika semua instan A itu harus ikut dalam relationship tersebut. Lalu kondisi yang kedua, tidak wajib bagi A jika ada instan A boleh tidak ikut dalam relationship tersebut. Di sini kita memasuki pada relationship yang pertama, yaitu relationship customer dan relationship customer penjualan. Optionality customer itu tidak wajib. Kenapa? Karena setiap customer itu tidak harus terkait dengan adanya transaksi penjualan. Misalnya, terdapat customer yang membeli oli A, tetapi ternyata barang tersebut sudah habis terjual. Maka data customer tersebut tidak harus dimasukkan ke dalam data penjualan. Lalu, yang selanjutnya, optionality penjualan. Optionality penjualan ini dapat dikatakan sebagai wajib. Kenapa? Karena setiap adanya transaksi penjualan harus tercatat data mengenai customer dalam transaksi tersebut. Ketika menambah sebuah data penjualan, maka juga harus mencantumkan customer-nya. Jadi, kesimpulannya, setiap penjualan itu harus ada dari data customer. Lalu yang kedua, terdapat relationship customer dengan mekanik. Optionality customer ini merupakan wajib. Kenapa? Karena setiap customer harus tercatat data mengenai mekanik yang menangani servis kendaraan tersebut. Ketika menambah data customer, maka harus mencantumkan identitas mekanik yang menanganinya. Lalu optionality mekanik itu tidak wajib. Kenapa? Karena setiap mekanik tidak harus berkaitan dengan seorang customer. Misal terdapat
mekanik baru yang datanya sudah masuk ke database, tetapi montir baru tersebut belum turun secara langsung dalam transaksi dengan customer. Lalu relationship yang ketiga ini, relationship admin dengan penjualan. Optionality admin ini kita katakan tidak wajib. Kenapa? Karena setiap admin tidak harus terikat dengan transaksi penjualan. Misal, ada admin baru yang datanya sudah ditambah di database, tapi admin tersebut belum memulai pekerjaannya karena masih proses training. Lalu optionally yang penjualan wajib karena setiap adanya transaksi penjualan harus tercatat data mengenai admin yang menangani transaksi tersebut. Karena karena ketika menambah data penjualan, maka harus mencantumkan identitas adminnya. Lalu relationship mekanik dan penjualan. Optionality mekanik ini tidak wajib karena setiap mekanik itu tidak harus menangani transaksi penjualan. Misal ada mekanik baru yang datanya sudah masuk ke database, tetapi montir baru tersebut belum turun secara langsung dalam transaksi penjualan. Lalu dapat disimpulkan bahwa optionality mekanik ini tidak wajib karena setiap mekanik tidak harus ada dalam data penjualan. Jadi mekanik ini tuh bebas mau ada ataupun tidak dalam transaksi penjualan ini. Lalu bisa jadi mekanik satu tidak memiliki penjualan dibandingkan dengan mekanik lainnya. Lalu optionality penjualan itu wajib karena setiap adanya transaksi penjualan harus tercatat mekanik yang menanganinya. Karena setiap penjualan itu wajib ditangani oleh mekanik. Tidak mungkin saat adanya penjualan tidak ada yang menanganinya. Harus wajib ditangani oleh mekanik tersebut. Sedangkan pada proses transaksi penjualan itu tercatat bahwa dari mekanik tersebut juga dimasukkan dalam struk penjualan ataupun struk pembelian seperti pada nota pada soal sebelumnya. Lalu yang kelima ada relationship spare parts dengan jenis spare parts. Optionality spare parts ini wajib. Kenapa? Karena setiap barang harus tercatat jenis barangnya. Ketika menambah data barang baru, harus mencantumkan jenis barangnya. Lalu terdapat optionality jenis spare parts. Tidak wajib. Kenapa? Karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Misal, ada jenis barang baru yang datanya sudah masuk ke database, yaitu oli. Kita bisa menambahkan jenis tersebut di entity jenis barang, meskipun saat ini bengkel belum memiliki barang oli. Lalu relationship yang keenam, yaitu relationship spare parts dengan detail penjualan. Optionality spare parts ini tidak wajib karena setiap spare parts tidak harus dimuat dalam detail penjualan. Karena barang tersebut kondisinya belum tentu sedang terjual. Lalu, optionality detail penjualan ini wajib karena setiap instance atau kolom pada entity detail penjualan sudah pasti atau harus termuat spare parts apa saja yang dibeli ataupun dijual dari bengkel tersebut. Misal pada detail penjualan mengambil data dari entity spare parts itu. Misal sebuah transaksi penjualan itu sedang berlangsung, maka detail penjualan pun akan langsung muncul dan detail penjualan ini wajib termuat dalam penjualan tersebut. Lalu relationship yang terakhir terdapat relationship penjualan dengan detail penjualan. Optionality penjualan itu tidak wajib
karena kondisinya belum tentu sedang terjadi sebuah proses transaksi penjualan. Maka penjualan tidak harus dimuat ataupun belum tentu termuat di detail penjualan tersebut. Lalu ada optionality detail penjualan. Optionality detail penjualan ini bersifat wajib karena setiap instance atau kolom pada entity detail penjualan sudah pasti atau harus memuat penjualan berupa banyaknya nota selama proses transaksi di bengkel tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu tentang cardinality setiap entity yang terlibat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang cardinality. Jadi, cardinality itu merupakan suatu taktik pemetaan jumlah maksimal relasi dari sebuah entity dengan entity lainnya. Cardinality itu ada 4 jenis. Yang pertama ada one to one, ada one to many to one, dan many to many. Next. Pada kasus bengkel ini, relationship semua yang ada pada soal bengkel ini itu bersifat one to many. Jadi pada cardinality ini saya akan membahas sisi mana yang one dan sisi mana yang many. Lanjut. Pada relationship admin dan penjualan, itu pada admin itu merupakan sisi one dan penjualan merupakan sisi many. Karena satu admin itu bisa melakukan beberapa penjualan, tetapi satu penjualan tidak bisa dilakukan oleh beberapa admin. Kemudian yang kedua, yaitu relationship antara customer dan penjualan, di mana customer ini merupakan sisi yang one dan penjualan merupakan sisi yang many. Mengapa demikian? Karena satu customer bisa melakukan beberapa penjualan atau pembelian, tetapi satu penjualan ini tidak bisa dilakukan oleh dua customer sekaligus. Kemudian pada yang ketiga, relationship yang ketiga, terdapat relationship mekanik dan customer, di mana sisi mekanik ini merupakan sisi yang one dan sisi customer merupakan sisi yang many. Contohnya, pada mekanik ini ada Pak Joko yang menangani beberapa customer, tetapi satu customer ini tidak bisa dilayani oleh dua mekanik sekaligus. Kemudian yang keempat, ada mekanik dan penjualan, di mana sisi mekanik ini merupakan sisi yang one dan penjualan merupakan sisi yang many. Pada database, setiap penjualan atau servis perlu dicantumkan primary UID mekanik untuk melakukan penjualan atau servis tersebut. Lanjut pada relationship yang kelima, yaitu penjualan dengan detail penjualan, di mana penjualan ini merupakan sisi yang one dan detail penjualan merupakan sisi yang many. Next, yang keenam, yaitu detail penjualan dengan spare part, di mana spare part ini merupakan sisi yang one, sedangkan detail penjualan ini sisi yang many. Mengapa demikian? Karena pada setiap spare part yang terjual harus menyertakan primary UID dari detail penjualan yang ada. Dan yang terakhir yaitu spare part dan jenis spare part. Pada jenis spare part ini merupakan sisi yang one dan pada spare part ini merupakan sisi yang many. Mengapa demikian? Karena pada setiap pencatatan spare part harus menyertakan primary UID serta jenis UID spare part-nya. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD. Sebelumnya saya mau sedikit menjelaskan ERD itu. ERD itu adalah Entity Relationship Diagram, di mana ini adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Ini RRD ini memodelkan
struktur data dan hubungan antar data, dan menggambarkannya menggunakan beberapa notasi dan simbol yang akan kita tunjukkan sebentar lagi. Nah, di sini adalah ERD yang sudah kelompok kami buat untuk studi kasus bengkel ini. Untuk lebih jelasnya, izinkan saya untuk membuka Oracle Data Modeler terlebih dahulu. Nah, baik. Ini adalah entity-entity yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama tentunya ada entity customer, entity mekanik, entity jenis spare part, entity spare part, entity admin, entity penjualan, serta entity detail penjualan. Meskipun semuanya adalah one to many, sebenarnya di sini awalnya terdapat relationship many to many, yaitu penjualan dengan spare part, sehingga diperlukan detail penjualan sebagai eh, penengahnya. Jadi dibuat entity baru yaitu entity data penjualan. Nah, yang pertama untuk entity customer, saya akan menunjukkan atribut yang terdapat dalam entity ini. Yang pertama tentu saja ID customer dengan tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini adalah tipe data berupa angka yang biasanya digunakan untuk menyimpan informasi berupa gaji, total barang, jumlah tabungan, ukuran, atau dimensi sebuah objek. Lalu ada atribut nama, di mana tipenya adalah teks. Nah, untuk tipe teks ini itu tipe yang memegang string dengan panjang maksimal 65.535 byte atau karakter. Lalu ada atribut alamat sama bertipe teks, nomor HP bertipe numerik, nomor polisi bertipe char. Char ini merupakan tipe data yang memiliki maksimal 200 karakter. Lalu ada atribut merek yang bertipe teks, atribut tahun bertipe teks, atribut warna bertipe teks, dan ID mekanik bertipe numerik. Nah, ID mekanik ini otomatis tertambahkan di dalam entity customer dikarenakan entity customer mempunyai relationship dengan entity mekanik, di mana entity mekanik ini merupakan sisi one-nya, yaitu, dan entity customer merupakan sisi many-nya. Jadi, entity customer mengambil ID dari entity mekanik. Nah, juga saya akan memperlihatkan unique identifier, yaitu adalah nomor polisi. Bisa dilihat di sini. Baik, untuk selanjutnya adalah entity mekanik. Di entity mekanik ini, atribut yang terdapat di dalamnya adalah ID mekanik dengan tipe numerik, nama dengan tipe teks, alamat dengan tipe teks, nomor HP dengan tipe numerik, dan tahun masuk dengan tipe numerik. Selanjutnya untuk entity admin. Nah, untuk entity admin, atribut yang pertama ada ID admin yang bertipe numerik, ada nama yang bertipe teks, ada alamat yang bertipe teks, dan juga nomor HP yang bertipe numerik. Lalu ada entity jenis spare part. Entity jenis spare part ini ada 3 atribut, yaitu yang pertama ID jenis spare part yang bersifat numerik, nama jenis yang bersifat teks, dan juga kegunaan yang bersifat teks. Lalu ada entity spare part yang pertama, ID spare part yang bersifat numerik, kode spare part yang bersifat char, nama spare part yang bersifat teks, lalu ada ID jenis spare part yang sudah diambil dari entity ID jenis spare part, bersifat numerik, serta harga yang bersifat numerik. Nah, di sini juga ada unique identifier-nya, yaitu ada nomor seri.
Lalu di sini ada entiti penjualan. Di sini ada ID penjualan yang bersifat numerik, nomor faktur yang bersifat char, tanggal yang bersifat char, lalu ada ID mekanik yang ditarik dari entiti mekanik yang bersifat numerik, serta nomor polisi yang bersifat char. Yang terakhir ada entiti detail penjualan. Entiti ini merupakan entiti persimpangan yang dibuat dikarenakan entiti penjualan dan entiti spare part memiliki relasi many to many sehingga perlu dibuat entiti baru yaitu entiti detail penjualan. Di eh, entiti ini memiliki atribut yang antara lain yang pertama IP data penjualan, ID data penjualan yang bersifat numerik, tanggal yang bersifat char, ID spare part yang diambil dari entity spare part, ID penjualan yang diambil dari entity penjualan, lalu atribut kuantum yang bersifat numerik, atribut diskon yang bersifat numerik, serta atribut total yang bersifat numerik. Nah, di sini saya juga akan menunjukkan simbol-simbol yang ada. Yang pertama, simbol bintang ini menunjukkan bahwa atribut tersebut bersifat mandatori atau wajib diisi, tidak boleh nol. Lalu, tanda pagar ini merupakan primary key. U ini adalah secondary key atau unique identifier. Lalu, O ini atau nol, lambang nol ini merupakan opsional atau boleh diisi, boleh tidak. Mungkin akan saya tunjukkan. Untuk di sini sendiri, untuk primary UID harus dicentang pada bagian ini dan otomatis akan bersifat mandatory. Dan untuk yang lainnya perlu dicentang mandatory di sini. Nah, untuk opsional, maka tidak perlu dicentang keduanya. Dan untuk unique identifier perlu dimasukkan di sini. Oh ya. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan sisi one dan yang garis solid ini menunjukkan sisi many. Di mana customer dan mekanik ini seperti yang sudah dijelaskan, sisi one-nya ada di mekanik serta sisi one-nya ada di customer dan sisi many-nya ada di mekanik. Lalu selanjutnya, sebentar. Hmm. Selanjutnya, yang terakhir, membaca relationship menggunakan IRDIS. Dari relationship yang sudah dibahas tadi, maka saya akan membahas satu persatu relationship dengan membaca menggunakan IRDIS. Yang pertama, relationship antara customer dengan mekanik. Nah, di sini, setiap customer harus memiliki satu mekanik untuk memperbaiki kendaraannya. Namun setiap mekanik bisa memiliki atau menangani lebih dari satu customer untuk ditangani kendaraannya. Lalu yang kedua, ada relationship customer dengan penjualan. Nah, di setiap penjualan ini bisa memiliki banyak customer yang melakukan pembayaran. Namun setiap customer hanya memiliki satu penjualan yang ia bayarkan. Lalu selanjutnya, relationship antara admin dan penjualan. Di setiap penjualan, dapat memiliki banyak admin untuk menanganinya. Namun setiap admin hanya memiliki satu penjualan yang dilayani. Maksudnya, dalam setiap penanganannya, satu admin hanya menangani satu penjualan tersebut, sedangkan selama penjualan itu berlangsung, banyak admin yang berganti-gantian menangani penjualan tersebut. Nomor 4, relationship mekanik dengan penjualan. Ini setiap penjualan dapat memiliki lebih dari satu mekanik. Namun setiap mekanik
hanya bisa memiliki satu penjualan sesuai dengan customer yang ditangani. Untuk relationship nomor 5 yaitu relationship spare part dengan jenis spare part. Setiap spare part hanya memiliki satu jenis, itu saja. Namun setiap jenis spare part bisa dimiliki oleh banyak spare part. Contohnya saja untuk jenis oli oli premium itu spare part yang mempunyai jenis tersebut tuh banyak. Ada merek A, merek B, merek C. Jadi eh, sudah jelas bukan kalau jenis spare part bisa dimiliki oleh banyak spare part. Nomor 6, relationship spare part dengan detail penjualan. Tiap detail penjualan hanya bisa memiliki satu spare part di dalamnya. Namun tiap spare part itu bisa dimuat dalam banyak detail penjualan. Nah, untuk relationship yang terakhir itu relationship penjualan dengan detail penjualan. Setiap detail penjualan hanya memuat satu penjualan. Namun, setiap penjualan bisa mempunyai banyak detail penjualan. Seperti fungsinya, detail penjualan ini merupakan entiti persimpangan antara penjualan dan spare part. Dari maka itu, dalam relasinya, detail penjualan itu tentu saja harus mohon maaf, setiap penjualan tuh tentu saja bisa mempunyai banyak detail penjualan yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Nah, berikut merupakan laporan dari kelompok kami mengenai modul 2 dengan studi kasus bengkel. Kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Mungkin bisa kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.